dikatakan muksa karena penghilangan identitas kalau menurut pandangan gaib. Bisa. Iya, berarti kalau menurut terawangan Mas Tigor tadi ada pusaka negara yang ada di Kediri. Ini cara untuk misteri, tidak akan pernah siapapun bisa mendudah itu. Tidak bisa ya? Tidak bisa menggali kecuali atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Mereka yang benar-benar dipercaya. Yang benar-benar dipercaya ya. Kenapa kok tempat pusakanya didekatkan dengan air suci? Nah, biar orang ini membersihkan dulu. Membersihkan dirinya sendiri dulu, karena di Kediri itu ada salah satu titik air yang sangat suci dan airnya itu beda, bahkan orang-orang luar daerah itu berbondong-bondong mencari air tersebut, tetapi kita masyarakat Kediri pun sendiri mencuekkan air tersebut. Itu di mana itu, Pak? Pamenang. Air Pamenang itu ya? Iya, Sendang Petilasan itu, Tirta Kamandanu itu. Iya itu benar-benar air suci ya? Benar-benar air yang memang kalau kita secara harfiah ya, tempat itu tempat di mana Raja Jayabaya mensucikan diri sebelum Raja Jayabaya berubah nama. Berubah nama? Iya. Ada misteri yang belum terpecahkan. Dan kembali lagi, saya jadi malah tertarik ke sini. Kita mungkin mengorek budaya tadi. Kalau kita tahu kan, istilahnya sejarah mengatakan bahwa Raja Jayabaya itu muksa. Iya. Muksa di dekat Sendang Tirta Kamandanu itu ya. Ya. Terus ada juga yang bilang ada makam juga yang di pelosok Klaten. Ya, yang di pelosok Klaten ya toh, Boto Putih. Nah. Jadi gini. Ini gimana ini? Itu sejarah. Kita coba meluruskan sejarah ya, berbagi informasi ya. Saya sempat beberapa syuting di channel orang. Saya dimasuki beberapa makhluk halus yang memberikan keterangan dan saya juga berpikiran ternyata raja itu menyamar, menghilangkan jejaknya. Kalau zaman sekarang itu zaman modern ya, kalau orang meninggal itu makamnya di mana, ada ahli forensik dan sebagainya. Kalaupun masih hidup di mana, kalaupun meninggal jasadnya di mana. Nah, zaman dahulu itu kenapa kok dikatakan muksa? Karena penghilangan identitas. Kalau menurut pandangan gaib. Pandangan gaib. Dan sejarahnya itu. Berarti dia menanggalkan jabatannya. Iya, menanggalkan jabatannya, mensucikan diri dan menjadikan dia sebagai rakyat biasa hingga beliau meninggal dan dimakamkan di salah satu makam tersebut. Betul berarti? Bener Mas. Berarti istilahnya muksa itu memang menanggalkan jabatan untuk menjadi rakyat, bukan muksa hilang itu ya? Bukan muksa hilang. Ini pandangan gaib ya? Ini pandangan gaib dan saya menyampurkan meyakini seperti itu dengan dengan historinya gitu. Kok ada makam ini, kok ada makam itu. Nah, kalau yang di makam Sendang Tirta Kamandanu itu ada yang namanya Eyang Srigati atau Sri Gading. Nah, Eyang Sri Gading ini beliau yang merawat masa kecilnya Raja Jayabaya. Itu yang ngemong. Yang ngemong. Kalau ini menurut jenengan monggo kerso, karena saya ini mohon maaf jika ada salahnya. Ini saya hanya mencoba untuk menggali dan akhirnya ketemu. Berarti dan jarang orang menyimpulkan. Berarti kemarin kan memang ada perdebatan. Ya nun sewu ya, kembali lagi ya. Jadi istilahnya juru kunci yang di mana namanya? Di Pagu sama di anu kan adu argumen istilahnya dan meyakini bahwa ini muksanya beliau tuh hilang. Yang di sana loh ya. Terus yang di satunya beliau sudah menjadi rakyat biasa dan dimakamkan di sini. Ya, jadi gini, itu kan zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang pelacaan identitas melalui nomor kakak dan sebagainya, tahu lah. Zaman dahulu kan tidak ada yang namanya kakak. Kalau ini menurut saya, menurut jenengan, silahkan diartikan sendiri ya. Berarti memang tapi logikanya gimana? Seperti apa yang saya sampaikan, Pak? Ya, kalau saya mungkin
tetap menerima yang satu dan juga menerima yang dua. Apa? Karena kalau kita lihat ya memang gini, muksa itu kan bisa diartikan dua ya. Jadi memang benar menanggalkan jabatan menjadi rakyat biasa itu bisa hilang jadi. Bisa juga mungkin karena beliau sakti, kesaktiannya itu juga mungkin bisa muksa. Tapi kembali lagi kan nggak ada ahli forensik ya. Nah kembali lagi ini ngomong budaya akhirnya. Sekartaji, makam Sekartaji yang di mana namanya itu? Wates. Itu benar. Semua menjadi misteri, semua menjadi berpendapat masing-masing. Itu misteri yang tidak bisa diungkap dan siapapun tidak akan pernah bisa mengungkap. Karena istilahnya banyak mungkin kita lihat KSTV pun juga sempat memediator di sana ya. Itu mengatakan iya, tapi yang di pelosok Klaten itu juga iya. Kalau kita lihat kan jin kan memang seperti yang Mas Tigor tadi di awal bahwa gampang merubah-rubah. Intinya tertutup, menutup. Jangankan masalah itu, orang zaman dahulu punya harta benda itu ditutup di tanah, dijaga jin. Kalau ada rampok dia tidak tahu loh. Jin itu tugasnya menutup ya? Iya, tapi itu menurut versi Kasat Mata. Menurut versi kita yang namanya sejarah dan budaya, kita ikuti alurnya aja. Gitu. Mau seperti apa, mau bagaimana, ya ini budaya kita, ini sejarah kita, ini histori kita, dan harus dijaga ya. Iya. Dan kalau bisa anak muda ya tetap cari tahu itu apa itu ini. Kalau ada hal sekiranya berbau budaya sejarah, kita amankan, kita lindungi, jangan sampai ini hilang gitu loh. Karena banyak yang hilang. Petilasan Angkring Darmo pun bentuknya seperti apa, sudah menjadi sawah, kan hilang. Jangan sampai petilasan-petilasan ini, kita sebagai anak muda jangan berpikir yang modern terus. Kita ada yang diamankan, kita ini punya harta yang luar biasa di sini. Itu pesan saya.